Selanjutnya yaitu ada pemateri yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Dery Ridwivana, SHK, MAK, CA, CPA. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bapak Dery sendiri. Nama Bapak Dery Ridwivana, SHK, MAK, CA, CPA. Saat ini beliau menjabat sebagai partner di kantor akuntan publik Wisnu dan Katili. Kemudian sekaligus mempunyai kantor jasa akuntansi sendiri, yaitu Dery Ridwivana. Untuk riwayat pendidikan beliau lulus D3 akuntansi dari Institut Pertanian Bogor tahun 2009, kemudian S1 akuntansi di Trisakti, lulus tahun 2012, kemudian PPAK di Trisakti juga tahun 2016, S2-nya di Trisakti juga tahun 2021. Untuk karir beliau pernah di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kemudian di kantor accounting publik Tanu di Reja Wibisana dan Tekan PwC Indonesia, kemudian KAP juga di Wedi Andrianto dan Tekan, dan juga KAP Juliawati. Untuk waktu dan tempat kepada Pak Dery Ridwivana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Mas Fikri ya? Terdengar, Pak. Oh iya, oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh IAIN Kudus mengundang saya untuk mengadakan sharing knowledge nih terkait dengan profesi auditor. Nah, tadi kita udah sempat mendengarkan juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Hadi. Wah, luar biasa ya, cukup banyak ilmunya yang bisa kita ambil. Dan dari saya sendiri mungkin harus banyak belajar juga nih dari Pak Nur Hadi nih. Nah, ini sekarang kita mau lanjut untuk pembahasan terkait praktiknya di dunia kerja itu seperti apa. Nah, kalau tadi Pak Nur Hadi itu sudah sempat menjelaskan terkait dengan teori akuntansi dan profesi akuntansi secara umum ya, secara garis besar. Kalau dari saya sendiri mungkin saya akan membahas lebih sempitnya nih ya, jadi profesi akuntan. Bentar, saya izin share sebentar. Sudah tampil apa yang ada di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Beberapa bahasan mungkin sudah disampaikan oleh Pak Nur Hadi ya, jadi nanti bisa kita skip-skip aja. Untuk profesi akuntan sendiri, kalau tadi sudah yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Nur Hadi itu ada banyak akuntan. Akuntan baik itu yang bekerja secara internal atau eksternal, ada akuntan manajemen, akuntan pajak, kemudian akuntan publik juga sempat disinggung. Nah, kalau dari apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai profesi akuntan, khususnya jika kita ingin bekerja atau memberi pelayanan kepada publik. Jadi ada dua profesi yang bisa kita geluti. Ada apa itu? Satu, ada akuntan berpraktik, dan kedua ada akuntan publik. Nah, teman-teman mungkin udah pernah dengar nih istilah akuntan berpraktik. Kalau akuntan publik pasti udah pernah atau udah sering dengar ya, ada mata kuliah pemeriksaan akuntansi sendiri. Kalau akuntan berpraktik atau akuntan publik ini ada bedanya. Yang membedakan itu adalah kalau di akuntan publik kita bisa melakukan audit atas laporan keuangan. Sedangkan di akuntan berpraktik ini nanti turunannya itu adalah akuntan yang bekerja di kantor jasa keuangan. Jadi untuk pemberian jasa akuntansi saat ini itu ada kantor akuntan publik dan kantor jasa akuntansi. Kalau kantor akuntan publik itu pasti kumpulannya dari akuntan publik. Nah, tapi kalau kantor jasa akuntansi ini dari akuntan berpraktik. Bedanya itu tadi, kalau akuntan publik itu dia bisa ngaudit, tapi kalau akuntan berpraktik lewat kantor jasa akuntan itu dia tidak boleh nih melakukan jasa audit atau jasa assurance seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Nur Hadi ya. Nah, kemudian kita akan bergelutnya di akuntan publik ya untuk saat ini ya. Nanti gimana sih ketika kita ingin bekerja di akuntan publik seperti apa, atau mungkin ada teman-teman juga nih banyak yang ingin melihat bagaimana sih auditor itu bekerja. Nah, perbandingannya antara dengan ilmu yang kita dapat di kuliah dengan teori dengan
apa yang akan kita kerjakan di dunia kerja itu seperti apa. Nah, nanti kita bisa lihat gambarnya seperti apa. Oke. Jasa angkutan publik, teman-teman pasti sudah pernah tahu. Jadi intinya dari jasa angkutan publik yang akan ditekankan adalah pemberian jasa asuransi, khususnya adalah terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan. Nah, seperti tadi sudah sempat disampaikan ya, audit ini hanya boleh dilakukan oleh kantor akuntan publik. Nah, jadi kantor jasa akuntan itu nggak boleh melakukan audit terhadap laporan keuangan. Jadi kalau kantor jasa akuntan itu hanya boleh misalnya memberikan jasa pembukuan, pajak boleh juga, kemudian beberapa jasa non-assurance lainnya. Jasa sistem informasi juga masuk di jasa akuntan ya. Nah, jadi intinya kalau di kantor publik, pembeda utamanya itu adalah boleh audit laporan keuangan. Nah, jadi kalau di saat ini ya, kalau di dunia kerja itu yang masih powerful itu adalah untuk kerja di kantor akuntan publik. Karena untuk kantor jasa akuntan sendiri juga masih baru atau belum terlalu lama. Jadi mulai ada ini dari tahun sekitar 2017, 2018 ini baru jalan nih untuk kantor jasa akuntan. Baru mulai peraturannya ada dari Kementerian Keuangan. Sedangkan kalau kantor akuntan publik ini kan sudah lama nih, udah ada undang-undangnya juga. Kalau kantor jasa akuntan dia hanya diatur di PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi inti pembedanya itu adalah di audit laporan keuangan. Nah, ini dia jasanya. Kemudian kenapa sih sebuah perusahaan itu melakukan audit? Nah, kenapa suatu perusahaan itu melakukan audit? Karena misalnya ada suatu PT, dia PTA. PTA ini dia ingin melakukan audit atas laporan keuangan. Di PTA sendiri kan sebenarnya ada akuntan intern atau akuntan yang membuat laporan keuangan dari PT itu sendiri. Nah, laporan yang sudah dibuat oleh akuntan perusahaan ini perlu dinilai nih, apakah laporannya ini wajar atau enggak sih? Nah, benar atau enggak sih? Sebenarnya kita enggak membicarakan masalah benar atau tidak, tapi wajar atau tidak ya. Jadi teman-teman tekankan sekali lagi bahwa yang kita akses dari laporan keuangan itu adalah wajar atau tidak wajar, bukan benar atau tidak benar. Itu. Nah, pentingnya tadi di sini bisa dilihat juga. Jadi kalau misalnya tadi ada laporan yang sudah dibuat oleh akuntan, itu perlu diakses nih oleh pihak independen. Nah, pihak independen ini di sini adalah akuntan publik. Akuntan publik karena dia akuntan dari luar perusahaan yang akan mengakses apakah yang sudah disampaikan oleh akuntan manajemen dalam pembuatan laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar akuntansinya atau belum. Nah, kalau udah sesuai, kemudian nggak ada hal-hal yang memang mencurigakan, itu bisa dibilang bahwa opininya clean atau opini wajar tanpa pengecualian. Tapi kalau misalnya ada pembatasan atau ada hal lainnya, bisa jadi nggak wajar atau bisa jadi opininya tidak menerapkan opini ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga beberapa opini auditor. Nah, apa yang disampaikan oleh manajemen intern dalam laporan keuangan itu kan ada beberapa resikonya nih, resiko informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Misalnya ada pembuat laporan pembuangan itu dia punya motivasi khusus, nah itu bisa jadi adanya intensi nanti misalnya fraud. Nah, kemudian banyaknya data yang tersedia juga. Banyak data yang tersedia, kalau misalnya ini perusahaannya udah dalam lingkup perusahaan besar, pasti akan banyak data, kemudian bagaimana pengolahannya itu juga akan menjadi kendala bagi si akuntan manajemen itu sendiri, bagaimana untuk menjadikan data yang banyak, dan laporan itu bisa reliable atau handal juga nih dari data yang tersedia itu bisa diolah semuanya dengan baik. Transaksi yang kompleks, nah kemudian ini mirip dengan data yang banyak ya, jadi transaksinya udah makin kompleks, dan nggak ada keterkaitan antara informasi dengan user. Jadi resiko-resiko informasi yang tertuang dalam laporan keuangan ini perlu diakses oleh akuntan independen. Di sini adalah akuntan publik tadi. Jadi kita cek nih antara apa sih nanti asersi, ada asersi yang dibawakan oleh manajemen itu apa, kita cek, nah nanti hasil kesimpulannya kita peroleh,
apakah laporan keuangan si perusahaan tersebut wajar atau tidak wajar. Manfaatnya udah pasti, kalau tadi karena adanya resiko informasi, pasti informasinya itu nanti akan menjadi kredibel karena sudah diakses oleh pihak yang independen dan memiliki keahlian di laporan keuangan. Intinya keandalan laporan keuangannya akan meningkat. Kemudian kualitas keandalan informasinya juga akan meningkat. Jadi ketika misalnya orang awam itu baru baca laporan, oh ini sudah diaudit, jadi lebih trusted kepada pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dua ini intinya ya, jadi untuk meningkatkan kredibilitas suatu informasi dan kualitas keandalan informasinya itu juga akan meningkat. Ini adalah manfaatnya. Intinya, laporan keuangan itu lebih trusted, lebih bisa dipercaya ketika memang ada pihak-pihak lain yang di luar dari manajemen itu akan memakai. Contoh, misalnya ketika perusahaan itu akan lapor pajak, maka ketika laporannya sudah diaudit, bisa dipakai untuk buat SPT. Nanti berapa bayar pajaknya bisa dilihat dari sini. Kemudian, kalau misalnya mau pinjem bank, laporan keuangan yang diminta dari pihak bank pasti rata-rata minta laporan yang sudah audited. Jadi laporan keuangannya itu lebih handal. Itu beberapa manfaat dari jasa khususnya audit laporan keuangan ya teman-teman. Nah, kalau tadi nih sekilas mengenai profesi akuntannya, sekarang kita masuk ke sedikit pengantar audit. Tadi Pak Nur Hadi juga sudah menjelaskan sekilas tentang ada akuntansi, ada audit. Nah, kalau akuntansi ini kan dia mulai dibuat ketika ada kejadian ekonomi. Kejadian ekonomi itu dimuat atau bisa kita kenal dengan misalnya transaksi, kejadian keuangan. Karena nggak semua transaksi bisa dicatat juga ya. Nah, yang khusus transaksi terkait keuangan itu bisa kita catat ke dalam jurnal, kemudian kita proses di buku besar, nanti kalau secara manualnya ada neraca saldo, nanti ada kertas kerja, laporan keuangan ya, neraca, laba rugi, perubahan arus kas, dan lain-lain. Nah, mulainya dari kejadian sampai timbul laporan keuangan itu adalah bagian dari si akuntansi, manajemen. Nah, kemudian audit itu dimulai dari mana? Nah, audit, ketika kita pertama kali mau melakukan audit itu pasti kita akan meminta data ke klien atau perusahaan yang akan kita audit. Datanya nanti kita kumpulin dulu nih datanya. Mulai dari data, misalnya data legalitas, dan pastinya data laporan keuangan ya teman-teman. Laporan keuangan ini, kita mulai dari laporan keuangan. Mulai dari laporan keuangan, kita mundur ke bawah. Laporan keuangan nanti akun-akun mana saja sih yang dinilai atau dilihat itu memang material. Nah, nanti untuk kita tentukan bagaimana prosedur audit atau program audit yang pas untuk memeriksa akun tersebut. Nah, jadi mundur kita dari laporan keuangan, kita tarik nilai mana saja yang material, kita lakukan beberapa testing melalui program atau prosedur audit. Nah, jadi bedanya sudah jelas ya, kebalikannya. Jadi akunting dimulai dari A ke B, nah kalau dari audit dari B ke A. Nah, kemudian ini tadi sempat disinggung asersi manajemen. Jadi ketika perusahaan itu misalnya membuat laporan keuangan, maka sebenarnya dalam laporan keuangan itu ada beberapa asersi manajemen. Asersi itu apa? Itu bisa kita bilang itu adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam laporan keuangan. Contoh, kalau misalnya perusahaan itu dia punya sebuah neraca per 31 Desember 2021. Di neraca itu kan kita tahu ada kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, kalau misalnya di aset itu ada kas senilai 100.000, ada piutang senilai 200.000. Nah, teman-teman harus bisa mengartikan apa sih artinya kas tadi 100.000, kemudian piutang tadi 200.000, itu apa artinya. Nah, asersi apa aja nih yang melingkupi dari akun kas tadi, akun piutang tadi, apakah tadi misalnya asersi keberadaan, keterjadian. Contoh kalau misalnya kas disajikan dalam neraca itu sebesar berapa tadi? 100.000 ya, 100.000. Nah, asersi apa yang terlingkup dalam akun kas tadi? Misalnya, oh kasnya ini memang benar 100.000 nih, berarti benar apa?
benar ada ya, benar ada. Berarti asersi keberadaan di situ melingkupi dari akun kas. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi, misalnya penilaian. Oh, dinilai sebesar 100.000. Nah, jadi asersi manajemen ini nanti kita testing. Kayak misalnya keberadaan tadi. Oh, kalau memang kasnya itu benar ada, kita harus pastikan dong kasnya itu memang ada. Misalnya tadi per 31 Desember 2021 ditentukan tadi 100.000. Nah, bagaimana kita mengecek bahwa nilai 100.000 atau kas itu memang benar ada sebesar 100.000? Nah, itu ada beberapa prosedur yang bisa dilakuin, walaupun perhitungannya itu pada saat ini. Yang pasti hitung kasnya dilakukan pada saat ini, nanti kita tarik mundur. Teman-teman pasti udah, kalau untuk udah dapat pengantar atau pemeriksaan akuntansi harusnya udah dapat belajar kertas kerja ya untuk audit ya. Oke, asersi tadi terkait yang penyebut manajemen, klasifikasinya ini tadi ada keberadaan dan keterjadian. Kalau berada itu memang misalnya transaksi itu benar-benar ada dan terjadi. Kemudian kalau lengkap, mungkin ini kita lihat lebih dari dokumentasinya, apakah memang ada transaksi-transaksi yang bisa kita buktikan dengan misalnya invoice atau faktur pajak. Nah, itu data-data seperti itu lengkap atau tidak. Kemudian hak dan kewajiban, dari mana kita bisa lihat. Nah, kalau tadi kita contoh tadi untuk misalnya piutang sebesar 200.000 di neraca. Nah, 200.000 ini memang adalah haknya si perusahaan, hak untuk menagih. Nah, bagaimana kita melakukan testing atas hak yang dimiliki oleh perusahaan itu? Pastinya kita bisa mengirimkan apa? Konfirmasi ya, konfirmasi piutang. Nah, kemudian kalau kewajiban itu kebalikannya. Kita lihat dari sisi pasifa atau liabilitas. Kemudian penilaian udah jelas berapa sih nilai yang dicakup pada suatu akun nih dalam laporan keuangan. Penyajian dan pengungkapan. Untuk penyajian di sini dan pengungkapan juga bisa melingkupi semua akun ya di sini, karena setiap akun yang material perlu disajikan dan diungkap. Diungkap ini mungkin lebih ke catatan atas laporan keuangan. Jadi apa saja yang kira-kira butuh pendalaman lebih untuk dicantumkan dalam laporan keuangan itu kita sajikan di catatan atas laporan keuangan. Nah, secara garis besar ada 5 asersi dan sebenarnya ada juga beberapa referensi itu ada banyak klasifikasi asersinya, tapi secara umumnya ini adalah 5 asersi yang biasanya itu kita selalu ada dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan atau audit ya. Jadi kalau tadi kita udah bahas akuntansi audit apa, kemudian kita masuk ke asersi manajemen atau apa sih yang udah dibuat atau dilakukan perusahaan itu selama dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, itu kan tercermin dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu bisa kita lihat bahwa ada banyak asersi manajemen yang melingkupi dalam suatu laporan keuangan. Nah, asersi-asersi itulah yang perlu kita testing. Kemudian materialitas. Nah, teman-teman juga pasti udah pernah dengar nih materialitas. Kalau ngomongin audit, pasti materialitas. Ada materialitas. Nah, apa sih intinya materialitas itu? Ini adalah intinya batasan atau jumlah yang bisa diterima oleh kita selaku auditor. Misalnya, apakah nanti ini butuh penyesuaian atau tidak, atau kadang ada juga batasan materialitasnya berapa. Nah, intinya adalah batasan nilai yang bisa mempengaruhi atau yang bisa mempengaruhi auditor dalam mengambil keputusan. Intinya itu, batasan kesalahan ya, batasan kesalahan. Nah, pertimbangannya apa? Ada banyak pertimbangan yang bisa kita lihat untuk menilai sebuah materialitas. Kalau misalnya kita belajar di audit atau di kuliah di audit itu, penentuan materialitas itu ada yang misalnya berdasarkan total aset, ada yang berdasarkan total laba rugi bersih, laba sebelum pajak, laba setelah pajak, total kewajiban. Nah, semua itu dasarnya apa? Nah, dasarnya itu pasti kita harus lihat transaksi atau unit bisnis dari perusahaan yang kita audit itu seperti apa. Jadi, semua itu butuh professional judgment dari si akuntan itu sendiri. Kita lihat nih ukuran dan sifat penyajiannya itu seperti apa, itu bisa beberapa kombinasi nanti. Jadi benar-benar butuh professional judgment dari seorang akuntan.
Nah, intinya materialitas itu ini konsep utama ya, kalau misalnya kita mau audit pasti kita akan nanti materialitas dulu sebelum kita nanti melakukan testing-testing lainnya. Tuh. Materialitas, kemudian risiko. Pasti ya, risiko ini sering banget kita omongin kalau lagi ngomongin audit. Karena kita ngaudit itu sekarang berdasarkan risiko. Nah, audit berdasarkan risiko ini ngacunya ke International Standard Audit ya, nanti ada di belakang. Nah, risiko ini apa sih risiko audit? Nah, risiko itu adalah, nih bisa teman-teman baca, kalau misalnya auditor itu kan opini yang nggak tepat ketika laporan keuangannya itu ada salah saji material. Nah, tujuan auditor ini sebenarnya untuk mengurangi risiko ke tingkat yang lebih rendah. Jadi, resiko yang ada atau resiko informasi tadi yang di depan yang kita di laporan keuangan itu ada resiko informasi. Nah, resiko itu kita kurangi resikonya. Jadi sebesar resiko yang bisa kita terima. Dari mana perhitungan resiko itu? Ada beberapa parameter untuk menghitung resiko itu sendiri. Nanti teman-teman bisa dalam ini untuk bagaimana penilaian resiko ya. Nah, konsepnya ada 3. Kalau teman-teman udah sering dengar pasti ada resiko bawaan, inherent, pengendalian, kontrol, sama detection risk. Bedanya apa? Resiko bawaan ini pasti resiko yang melekat pada suatu akun. Kalau tadi misalnya akun kas, dia rentan dicuri atau rentan digunakan. Misalnya digunakan oleh pemegang kasnya untuk tujuan lain, walaupun nanti misalnya dikembalikan sebelum, misalnya ketika ada cash outflow sudah dikembalikan, seperti itu ya. Jadi, resiko bawaan ini adalah resiko yang terjadi karena misalnya ada kesalahan penyajian material, tapi dia belum ada pengendaliannya. Intinya kita belum melihat ke pengendalian internal yang dibuat oleh perusahaan. Nah, kalau resiko pengendalian internalnya itu sudah ada, tapi pengendalian itu gagal dalam mendeteksi kesalahan penyajian. Itu masuk ke resiko pengendalian. Nah, jadi kalau bawaan dan pengendalian ini adalah resiko yang memang ada di perusahaan. Kemudian resiko deteksi. Nah, kalau ini lebih di sisi auditornya. Ketika misalnya udah ada program, tapi program atau prosedur audit yang dilakukan auditor ini gagal mendeteksi adanya kesalahan saja material. Nah, jadi konsep resiko ini juga perlu teman-teman lihat ya, kalau misalnya ingin bergelut di bidang auditor. Nah, kemudian, nah ini adalah tahapan proses audit secara garis besar. Jadi, kalau misalnya kita mau audit, pasti yang pertama kita harus tahu jenis usaha jenis usaha perusahaan yang akan kita audit itu bergeraknya di bidang apa. Kemudian ada hal-hal apa saja yang berkaitan dengan jenis usaha itu. Nah, dari situ kita bisa tahu nih ketika misalnya ini adalah perusahaan misalnya di bidang dagang, usaha dagang. Nah, kita bisa nentuin bagaimana sih perencanaan auditnya. Nah, kita bisa buat program dan prosedurnya. Program dan prosedurnya, atau kita bisa benchmark juga ke kertas kerja yang ada dari perencanaan audit itu. Nah, setelah kita buat tadi perencanaan auditnya, masuk ke penilaian resiko. Tadi ya resiko. Resikonya kita nilai apakah misalnya dari profil bisnisnya itu memang dia beresiko tinggi, sedang, atau rendah. Nah, yang pertama ini adalah resikonya di-assess dulu. Resiko di-assess di perencanaan audit sama dinilai dulu resikonya. Kemudian tahap kedua itu kita masuk respon resiko. Nah, respon resiko di sini mulai desain prosedurnya seperti apa. Kalau tadi rencana kita udah ada bayangan nih, kira-kira prosedur atau program apa yang pas. Nah, jadi kita udah tahu dari understanding the entity atau pemahaman mengenai perusahaan yang akan diaudit itu kita udah tahu bagaimana kira-kira desain prosedur yang udah ada yang akan diaudit dan dinilai resiko. Baru ketika masuk di respon, desain prosedur auditnya di-develop, ditentukan. Nah, selanjutnya lakukan prosedur audit. Ini kalau misalnya memang setelah kita buat desain prosedur auditnya ternyata memang hasilnya masih kurang memuaskan, perlu investigasi lebih lanjut, kita tentukan prosedur audit lanjutan. Ini masuk ke risk respon. Dan yang ketiga, reporting.
Kita udah lakukan prosedur. Nah, evaluasi bukti audit. Bukti audit yang kita terima itu handal atau enggak, reliable atau enggak, bisa dipercaya atau enggak. Nah, semua ini kita masuk ke reporting. Setelah misalnya kita kumpulan evaluasi bukti, baru kita bisa ke persiapan laporan audit. Ini secara garis besar, tiga tahapan ini untuk risk assessment, risk response, dan reporting ini juga tercantum di ini ya, nanti di Atlas. Nah, nanti kita singgung apa itu Atlas. Masih juga untuk gambaran audit laporan keuangan nih, kalau tadi kita mulai misalnya dari perencanaan, ada perencanaan audit, kita nilai resikonya tadi ada resiko bawaan, resiko pengendaliannya, kemudian untuk uji testingnya bagaimana, kita kembangkan juga. Masuklah ke tahap pelaksanaan, intern audit phase nih, masuk testing-testing dilakuin ya di sini ya, mulai misalnya dari kontrol testing, dari substantif testing, nah evaluasi bukti nanti masuk di sini. Di sini sebelum akhirnya kita ke tahap finalisasi report di bawah. Opininya bisa ada beberapa opini. Bisa teman-teman lihat ya. Opini tidak wajar, opini wajar, menolak, memberikan opini. Oke, ini adalah gambaran audit laporan keuangan. Nah, kalau tadi kita udah bahas gambaran audit laporan keuangan itu sekilas, sekarang kita masuk ke standar profesional akuntan publik. Nah, untuk melakukan audit, kita pasti ada ngacu pedoman. Nah, pedomannya itu adalah SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Kalau laporan keuangan kita buat sesuai dengan standar akuntansi keuangan ya. Standar akuntansi keuangan yang ada beberapa pilar. Kemudian kalau untuk audit ini kita ngacunya ke standar profesional akuntan publik atau SPAP. Nah, di SPAP ini sendiri juga ada beberapa standar sebenarnya. Jadi kalau untuk audit sendiri kita masuknya ke standar audit. Nanti penjabarannya di slide berikutnya. Nah, standar-standar yang diatur di SPAP itu ada beberapa nih. Misalnya standar perikatan review. Nah, kalau misalnya perusahaan itu akan melakukan review laporan keuangan, ngacunya ke SPR. Kemudian kalau ada standar perikatan asuransi selain audit, misalnya KAP yang akan melakukan kompilasi laporan keuangan, atau KAP yang menerima penugasan terkait dengan pemenuhan pajak, itu masuknya ke standar perikatan asuransi selain audit. Kemudian ada standar jasa terkait. Nah, ini jasa-jasa, ini ada jasa IT masuk ke sini nih ya. Kalau tadi Pak Nur Hadi sempat menjelaskan jasa SIA tadi ya, itu bisa masuk ke sini. Kemudian ada standar jasa investigasi. Nah, ini baru nih. Baru ada standar ini dikembangkan oleh IAPI. IAPI itu Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, standar ini baru ada, jadi untuk auditor itu juga bisa melakukan jasa investigasi. Jasa investigasi ini nanti ada kaitannya dengan hukum ya, forensic accounting. Nah, kemudian ada standar pengendalian mutu juga yang diatur di dalam SPAP. Standar pengendalian mutu ini adalah memastikan bahwa kantor akuntan publik itu melakukan prosedur audit itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, baik itu menurut SPAP atau ketentuan dan peraturan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan di bawah P2PK atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Nah, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan ini tadi ada membawahi beberapa profesi ya, salah satunya akuntan berpraktik, akuntan publik, appraisal, konsultan hukum. Nah, ini adalah beberapa standar yang masuk di SPAP. Nah, standar audit, untuk standar audit sendiri, kalau di Indonesia udah pastinya mengacu ke ISA ya, jadi udah audit berdasarkan resiko, risk-based audit. Jadi apa yang sudah dicantumkan di SPAP itu sudah merujuk ke International Standard Audit. Nah, untuk teorinya mungkin teman-teman nanti bisa baca. Kemudian ini adalah standar audit yang ini mulai berlaku untuk 1 Januari 2022. Jadi standar audit ini juga cukup dinamis. Jadi ada beberapa standar yang memang sedang direvisi oleh IAPI selaku pembuat standar di sini ya.
Jadi misalnya kalau kita lihat ini di sini ada beberapa misalnya prinsip dan tanggung jawab, penilaian resiko, bukti, penggunaan hasil pekerjaan pihak lain, kesimpulan, dan beberapa area. Nah, untuk bukti audit atau untuk ini penggunaan hasil pekerjaan pihak lain misalnya, ketika kita mengaudit, misalnya ada laporan keuangan yang sudah disajikan oleh manajemen. Laporan yang disajikan itu bisa jadi mereka juga menggunakan pihak independen lain, misalnya untuk menilai kewajiban imbalan pasca kerja ada profesi aktuari yang dilibatkan. Nah, bagaimana kita mengakses pekerjaan yang dibuat oleh si aktuari? Nah, kita juga ada standar sendiri penggunaan hasil pekerjaan pihak lain. Jadi mungkin parameter-parameter yang di-set atau asumsi yang digunakan oleh aktuari itu bisa kita cek. Kira-kira memenuhi nggak nih sesuai dengan standar audit yang atau praktik yang berlaku umum di bidang pemeriksaan laporan keuangan. Seperti itu. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada perubahan terbaru. Jadi ada beberapa yang memang direvisi, ada yang berubah judul, ada yang revisi signifikan. Nah, untuk yang baru ini adalah yang warna hijau. Untuk detailnya teman-teman bisa cek juga nih di websitenya IAPI, karena di situ kalau misalnya mau belajar audit atau standar audit, di sana ada, bisa di-download juga standar auditnya. Cuma cukup banyak ya, nggak mesti dihafal juga sih, jadi paling nggak tahu, oh ada standar audit ini, seenggaknya bisa nambah wawasan teman-teman. Nah gitu, ini ada standar audit. Kemudian, nah ini adalah aplikasi Atlas. Teman-teman udah pernah dengar terkait dengan aplikasi ini atau belum? Atau ketika di kuliah sudah pernah dengar aplikasi Atlas? Nah, aplikasi Atlas ini saya gambarin sekilas ya. Aplikasi Atlas ini adalah ini kertas kerja tambahan yang dibuat oleh ini tadi nih Pusat Pembinaan Profesi Keuangan P2PK, terutama untuk membantu KAP ya dalam menerapkan standar audit, terutamanya kalau tadi kan kita lihat tuh ada penentuan materialitas, ada penentuan resiko. Nah, aplikasi ini dia membantu AP atau KAP dalam membuat atau mendokumentasikan materialitas dan apa tadi risiko. Nah, jadi resiko-resikonya seperti tadi yang di tahapan mulai dari risk assessment, risk response, dan reporting, semua ada di sini. Jadi, apakah aplikasi Atlas ini wajib atau enggak? Sebenarnya enggak wajib. Aplikasi ini hanya untuk membantu. Kalau misalnya teman-teman lihat di beberapa kantor akuntan, kalau kita lihat kan kantor akuntan itu bisa ada beberapa leveling ya. Mungkin teman-teman pernah dengar KAP Big Four. KAP Big Four ini pasti KAP yang kelas 1 atau dia mungkin udah punya sistem sendiri dalam pendokumentasian audit atau pemeriksaan akuntansinya. Nah, ketika mereka udah bisa ngedevelop sistem sendiri, aplikasi ini mungkin mereka nggak pakai karena mereka udah punya sistem sendiri untuk menilai resiko, untuk menilai materialitas. Nah, tapi kalau untuk KP-KP yang masih misalnya baru merintis atau masih KP kecil, nah aplikasi ini sangat membantu. Jadi semua dokumentasi audit itu bisa terbantu dari aplikasi ini. Isinya seperti apa nanti bisa saya buka sebentar di akhir sesi. Untuk aplikasi Atlas ini, dia berbasis Excel ya. Jadi kalau teman-teman misalnya, ini aplikasinya bisa di-download di website Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar, nanti bisa saya sharing juga yang updatean terbarunya. Ini bisa buat belajar juga. Jadi kalau teman-teman emang mau bergelut di bidang auditor, nah pemahaman mengenai aplikasi Atlas ini bisa jadi nilai tambah. Karena di beberapa KAP, aplikasi ini juga sangat sangat familiar atau banyak digunakan di KP-KP. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bisa seenggaknya bisa tahu atau bisa mengisi, bisa memahami mengenai aplikasi Atlas ini menjadi nilai tambah buat teman-teman ketika nanti bersaing di dunia kerja, jika memang ingin berkarir di bidang auditor. Nah, kemudian kode etik, pastinya ketika kita bekerja di atau
memberi jasa audit laporan keuangan, ada beberapa prinsip dasar etika nih. Kita nge-refernya ke kode etik angkutan publik ya. Kode etik angkutan publik ini bisa kita lihat ada beberapa: integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Integritas ini lebih ke keterus-terangan, jujur, jadi bagaimana si auditor itu memiliki karakteristik yang kuat ya. Jadi pendiriannya nggak goyah. Nah, kemudian objektivitas ini si auditor ini dia bebas nih atau nggak bias. Jadi bebas dari segala bentuk benturan kepentingan. Jadi nggak ada maksud tertentu kalau misalnya dia mengaudit si perusahaan A, dia nggak ada kepentingan di situ. Itu objektif. Kompetensi udah pasti. Ini adalah kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh auditor untuk melakukan audit laporan keuangan. Kehati-hatian profesional udah cukup jelas ya. Jadi dalam memberikan jasa audit laporan keuangan ini perlu melakukan kehati-hatian profesional karena ini jasanya di bidang trust atau kepercayaan. Jadi ketika memang nanti si auditor itu sudah hilang trustnya, ini akan susah ketika nanti akan melakukan audit lagi. Kerahasiaan sudah pasti karena kita berhubungan dengan banyak klien dan banyak data. Jadi kerahasiaan di sini sangat dipegang oleh seorang auditor. Dan terakhir di sini ada perilaku profesional. Pelaku profesional di sini udah pasti dalam menjalankan pemeriksaan laporan keuangannya pastinya harus melakukan sesuatu sesuai dengan perilaku profesional. Kode etik akuntan publik ini juga bisa di-download teman-teman di websitenya IAPI. Jadi segala macam, kalau tadi benturan kepentingan, macam kompetensi, perilaku profesional seperti apa, itu bisa dibaca juga di situ. Kode etik ini bisa jadi nilai tambah untuk teman-teman juga yang ingin berkecimpung di dunia audit. Kemudian ini dampak COVID-19 pada profesi auditor. Kenapa dimasukin ini? Karena pandemi COVID ini cukup membuat adanya perubahan dalam sistem kerja auditor ya, dari yang tadinya misalnya ada sistemnya konvensional jadi online. Dampaknya cara kerjanya berubah, ada beberapa budaya, dan intinya adalah ada beberapa memang dampak teknologi yang sangat berpengaruh dalam bidang audit. Nah, ways of working, misalnya kalau misalnya kita mau stock take, seorang auditor mau melakukan stock opnam dulu sebelum pandemi COVID, pasti kita akan melakukan kunjungan langsung ke klien untuk melakukan perhitungan barang. Nah, setelah pandemi COVID ada technical flash yang dikeluarkan oleh IAPI, di mana caranya bisa melakukan stock opnam jarak jauh. Nah, itu ada panduannya. Ada beberapa culture juga yang berubah, teknologi juga pasti sangat berubah. Maksudnya ada beberapa model bisnis baru terkait adanya dengan teknologi, sehingga kita perlu, atau seorang auditor itu perlu menindaklanjuti terhadap dampak dari teknologi itu sendiri. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai auditor, profesi auditor, terus auditnya, kemudian dampaknya juga, kemudian kita masuk ke profesi auditor. Nah, kalau misalnya nih tadi Pak Nur Hadi sempat mengatakan bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang clerical atau bersifat processing itu bisa diambil alih oleh robot misalnya atau artificial intelligence sekarang ya. Nah, itu benar. Jadi untuk kegiatan-kegiatan clerical itu mungkin bisa diambil oleh AI. Nah, tapi profesi akuntansi itu tetap masih dibutuhkan dalam hal misalnya melakukan analisa, dalam hal melakukan audit. Kenapa? Karena di standar, misalnya standar akuntansi keuangan atau SPAP, kita masih menekan pada professional judgment. Nah, professional judgment ini kalau misalnya diterapkan di AI, di artificial intelligence, ini membutuhkan beberapa parameter
ketika memang dibuat kompleks akan beda hasilnya ketika memang itu dihasilkan oleh pemikiran dari seorang auditor atau manusia ya. Jadi beberapa parameter itu nggak bisa dijadiin patokan oleh si mesin misalnya. Nah, jadi profesinya sendiri untuk yang di bidang misalnya analitik atau auditor, ya itu si analitik dan auditor ini pasti masih sangat dibutuhkan. Jadi, kalau di sini dibilang masalah dalam audit tidak terletak pada profesi auditor, tapi pada evolusi proses audit yang dapat menjawab kebutuhan user. Intinya profesi auditor masih dibutuhkan ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi, teman-teman bisa mendalami juga nih. Model bisnis seperti apa, nanti misalnya ada teknik auditnya model baru, nah teman-teman bisa ciptakan itu. Kualifikasinya, kualifikasi auditor. Sebenarnya kalau kualifikasi ini nanti ada gabung dengan keahlian auditor. Mirip dengan konsep Arif yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Hadi ya. Tadi Arif tuh. Arif itu ada apa? Adaptif. Bisa kita terapin di sini juga. Nah, adaptif. Jadi seorang auditor itu harus bisa menyesuaikan. Karena di sini kita nggak hanya cuma megang misalnya satu klien. Jadi ada beberapa penugasan yang bisa kita terima. Nah, setiap penugasan itu kita akan menghadapi klien yang berbeda-beda. Ada yang karakteristiknya A, B, C. Nah, itu macam-macam. Nah, kita harus selaku auditor itu harus adaptif, harus cepat bisa menyesuaikan diri juga. Nah, kemudian kalau tadi responsif pastinya, karena misalnya nggak megang cuma satu klien, dia harus responsif, nggak boleh slow respon, harus cepat tanggap. Nah, bisa kita lihat dari situ. Kemudian ada apa lagi tadi? Arif, I. I-nya tadi apa? Inovatif ya. Inovatif pastinya karena di sini profesi auditor. Nah, saat ini sih spreadsheet yang masih banyak digunakan itu Excel. Jadi teman-teman bisa manfaatin atau bisa kembangin dalam Excel-nya ya. Jadi Excel-nya bisa didalemin, itu bisa jadi nilai tambah teman-teman juga. Nggak cuma auditor sih, untuk keuangan atau akuntansi juga butuh Excel untuk mengolah data. Jadi itu. Selain kalau misalnya memang saat ini kan sudah banyak ERP atau program sendiri yang dimiliki oleh banyak perusahaan, Excel itu tetap masih banyak digunakan oleh mereka juga untuk pengolahan data dan analisa. Kemudian tadi inovatif, Arif terakhir futuristik ya, futuristik. Nah, futuristik itu kita bisa terapin juga nih. Kalau misalnya nanti teman-teman kan ketika nanti mengaudit sudah ada patokan, misalnya kita melihat program atau prosedur audit. Nah, dari prosedur audit yang akan dilakukan nanti, teman-teman bisa misalnya melihat report kertas kerja tahun lalu atau tanya seniornya pekerjaannya seperti apa. Nah, tiba-tiba misalnya teman-teman punya cara yang lebih cepat. Nah, harus futuristik berarti di situ ya. Jadi bisa diterapin dari Arif tadi. Nah, kalau di sini secara garis besar hampir sama, intinya sih harus ada kompetensi, ada keahlian yang cukup sebagai auditor. Ini lebih ke sikap skeptis ya, jadi nggak mudah langsung percaya. Nah, jadi ketika misalnya teman-teman terima laporan keuangan, kemudian sebelumnya teman-teman juga ada melakukan wawancara. Nah, hasil wawancara yang sudah teman-teman lakukan itu, teman-teman bandingkan dengan laporan keuangan. Nah, kira-kira apa yang disampaikan oleh si manajemen ini inline nggak dengan apa yang tertuang dalam laporan keuangan? Mungkin teknik ini nanti akan meningkat seiring berjalannya dengan profesi teman-teman menekuni profesi auditor ya. Tapi itu bisa jadi pertimbangan juga. Kemudian memiliki independen dalam setiap mental. Pasti harus independen selaku auditor. Nggak terpengaruh baik itu oleh klien nanti yang akan dihadapi. Kemudian menggunakan keahlian profesional dengan cermat dan seksama. Pastinya harus, walaupun udah jadi auditor, tetap harus mengikuti ini pelatihan lanjutan. Jadi ada PPL tadi, namanya PPL, pendidikan profesi lanjutan untuk auditor. Jadi untuk memperdalam skillnya atau update SAK atau update standar profesi, karena sifat standar saat ini sangat atau cukup dinamis. Nah, keahliannya nih selaku auditor, analytical thinking, pasti decision making,
Teamwork udah pasti ya. Teamwork ini kalau misalnya kalian nanti berkarir di kantor akuntan yang sudah besar, pasti teamwork ini cukup atau sangat-sangat dibutuhkan nih teamwork ini. Jadi bisa-bisalah kalian untuk melakukan teamwork yang baik. Nah, kemudian analisis resiko, kepemimpinan. Nah, kalau kepemimpinan mungkin nanti ketika memang sudah promote ke level yang lebih tinggi. Kemudian dari komunikasinya nih, komunikasi. Kalau misalnya kalian berkarir di Big Four tadi, mungkin komunikasi dan written dan oralnya di sini karena kliennya besar-besar, jadi English sangat diutamakan di sini. Kemudian continuous learning, nih tadi tetap harus belajar, jangan berhenti. Interpersonal skill, nih tadi nih yang konsep spiritual equation tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Hadi. Di sini sangat emang kepake banget. Time managementnya juga, karena nanti bisa aja memegang beberapa klien, tapi waktunya itu dengan tingkat waktu yang berbeda-beda. Nah, bagaimana teman-teman itu bisa mengatur waktu teman-teman agar tetap memenuhi deadline. Nah, dan ini yang terakhir, ini adalah tantangan akuntansi atau audit. Sekarang pastinya cenderung paperless ya. Nah, cenderung paperless. Kemudian datanya nih, data meningkat karena sekarang masuk ke era big data. Kemudian ada pengembangan sistem. Nah, sistem banyak yang bersifat silo nih. Kemudian office application yang lazim digunakan dalam membantu pekerjaan sehari-hari ini juga perlu atau menjadi tantangan sendiri bagi auditor. Nah, ini kira-kira tadi mungkin lebih apa yang sudah saya makan ini banyak mengacu juga ke teori, tapi ada beberapa mungkin yang bisa teman-teman ambil. Kemudian saya akan share screen sebentar untuk atlas ya teman-teman, sebentar. Oke, udah terlihat? Sudah terlihat? Sudah ya, oke. Nah, ini adalah aplikasi Atlas. Aplikasi Atlas ini adalah aplikasi yang membantu KAP atau AP dalam mendokumentasikan kertas kerja. Nah, jadi kalau dulu saya waktu pertama kali kerja jadi auditor, ketika masuk, audit itu adalah tentang kertas kerja. Kemudian audit itu adalah terkait dengan dokumentasi. Jadi, tanpa adanya dokumentasi itu ya bukan audit. Jadi, dokumentasi intinya adalah dokumentasi yang ditekankan adalah dokumentasi. Jadi apa-apa yang akan kita lakukan, hasil seperti apa, itu harus kita tuangkan dalam suatu kertas kerja. Teman-teman pasti sudah pernah dengar ada schedule, supporting schedule, seperti itu ya. Nah, dokumentasi semua harus jelas. Kemudian ini ada salah satu bentuk, bisa dibilang kertas kerja juga, yang bisa membantu AP atau KAP dalam melakukan penilaian materialitas dan resiko. Cukup membantu, bisa kita lihat. Oke. Nah, lihat dari menunya dulu ya. Ini adalah ini kita lihat sekilas ya. Ini adalah mengenai ini dashboardnya, dashboard pertamanya. Jadi ada nama KAP-nya, nama AP-nya siapa, susunan timnya siapa. Kemudian masuk ke identitas klien, alamat. Nah, nomor ini pokoknya identitas klien. Kemudian ada informasinya. Nah, di sini, nah tadi di tahapan audit kita juga udah pernah lihat, tadi ada risk assessment, risk response, sama reporting. Nah, kalau di Atlas sendiri diulai dari, jadi ketika misalnya nanti 5 penugasan, ada junior auditor baru masuk, minta tolong bantuin untuk buat Atlas, update Atlas. Nah, bisa bantu untuk yang isi-isi data di Atlas ini. Contoh, oh, ya misalnya untuk penentuan materialitas tadi. Nah, materialitas tadi kita kan bisa lihat nih dari total aset, aset bersih, jumlah pendapatan. Nah, acuan saldonya tuh apa? Nanti
pertimbangannya apa nih? Nah, di sini harus didokumentasikan pertimbangan profesionalnya apa. Nah, ini rule of thumb ini dia udah ngacu ke ISA guidance ya. Jadi ketika misalnya nanti dari worksheet udah ada angkanya di sini langsung masuk otomatis. Nah, nanti teman-teman mau misalnya pertimbangannya apa bisa nge-refer ke rule of thumb ini juga, atau misalnya ada karakteristiknya bersifat kusut. Nah, bisa dilihat juga di sini. Bisa didokumentasikan akan menggunakan dasar yang mana untuk menentukan materialitas. Nah, ini untuk menentukan materialitas. Kalau untuk worksheet-nya sendiri juga bisa dilihat di sini nanti ada working trial balance, ada lead schedule. Nah, prosedur-prosedurnya juga bisa dilihat di sini. Jadi di aplikasi Atlas ini teman-teman juga bisa sambil belajar nih. Ada beberapa prosedur yang memang sudah ini udah default ya, udah dibuat dari si pembuatnya dari Kementerian Keuangan. Nah, bisa dipakai atau bisa menggunakan prosedur yang ada di yang KAP punya. Nah, back konten. Nah, teman-teman bisa pelajari Atlas ini. Di sini juga ada petunjuk pengisian singkatnya, mulai dari worksheet. Uraian singkatnya di sini ada. Nah, masuk ke working trial balance, mapping, penyesuaian-penyesuaian. Nah, pokoknya nih mulai dari awal dia nentuin resiko, materialitas, kemudian nanti didokumentasikan di worksheet, pastinya setelah melihat dari prosedur dan program audit. Nah, sehingga nanti bisa ketahuan apakah ada perlu penyesuaian atau tidak, baru masuk ke adjusted, nah bisa masuk ke reporting yang terakhir. Reporting sampai akhirnya nanti laporan auditor independen final. Nah, di sini juga untuk input laporan keuangannya ada di sini. Template kosongnya nanti bisa, kalau ini biasanya kalau misalnya mereka si perusahaan itu generate laporan, nanti langsung di copy ke sini. Teman-teman mapping, misalnya nanti masuk kelompok aset atau sub aset apa nanti angkanya dimasukin. Nanti bisa kelihatan besaran untuk apakah ini sudah benar atau betul, nanti ada ini input cek EBT, cek neraca di sini. Harusnya 0 ya di sini setelah nanti di input. Nah, ini teman-teman bisa pelajari untuk atlasnya. Kalau misalnya sambil iseng-iseng nih, oh lihat atlas itu bisa nih. Oke, ini atlas. Ini atlas terakhir dari saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan nanti dari Mas Fikri aja bisa dimoderatori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dery Ridwivana SEAK maka CACBA yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali baik di bidang auditor maupun di bidang akuntansinya. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami dari moderator akan membuka 3 pertanyaan karena waktu sudah menunjukkan jam 12:30 siang. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan raise hand dulu baru dengan open mic kemudian menulis pertanyaan di chat room. Jika ada yang bertanya bisa raise hand. Halo teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Ada 2 narasumber yang sangat luar biasa loh yang dari baik dari praktisi maupun dari akademisinya. Ya, orang-orang yang profesional bisa dimaksimalkan untuk kemajuan teman-teman sendiri, untuk gambaran aja teman-teman di bidang akuntansi bagaimana atau akan kemana masa depan teman-teman sendiri. Yuk bisa raise yang ingin bertanya.
Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Agustiani dari IAIN Kudus. Izin bertanya, banyaknya permintaan pekerjaan setiap tahunnya menjadi tantangan, terutama bagi para akuntan yang memiliki banyak peluang dan juga saingan. Bagaimana sikap yang harus diterapkan oleh lulusan akuntansi agar bisa menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin ketat? Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi selain dari Mbak Anggi? Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya bacakan kembali untuk pertanyaannya. Nanti bisa dijawab dari dua sisi ya, dari akademisi Bapak Nur Hadi maupun dari Bapak Dery sendiri. Pertanyaannya yaitu, banyaknya permintaan pekerjaan setiap tahunnya menjadi tantangan, terutama bagi para akuntan yang memiliki banyak peluang dan juga saingan. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang harus diterapkan oleh lulusan akuntansi agar bisa menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin ketat? Seperti itu, untuk pertanyaan saya berikan waktu untuk Pak Dery untuk menjawabnya terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin kalau dari saya selaku praktisi, saya melihatnya dari dua hal. Apa sih yang harus dilakukan oleh misalnya lulusan mahasiswa akuntansi? Nah, jadi mungkin sebelum atau ketika mendekati kelulusan itu kita bisa melakukan internship nih di beberapa misalnya di beberapa lembaga atau perusahaan. Jadi itu bisa menjadi nilai tambah teman-teman. Kemudian selain internship juga sertifikasi. Kalau tadi Pak Nur Hadi juga sempat menjelaskan sertifikat-sertifikat. Nah, ini bisa jadi nilai tambah buat teman-teman. Nah, kemudian skill-skill lainnya yang memang bisa teman-teman perdalam. Ada satu yang bersifat spesifik. Contoh, kalau misalnya teman-teman tadi ingin berkarir di bidang auditor, harus ada nih sesuatu yang lebih bisa dimanfaatkan. Contoh Atlas tadi, atau penggunaan Atlas atau Excel. Nah, ini juga jadi nilai tambah. Jadi, kalau dari saya mungkin satu lebih ke internship bisa dimaksimalkan. Kemudian kalau bisa mengikuti sertifikasi itu juga bisa menjadi nilai tambah buat teman-teman ketika bersaing dengan lulusan lainnya. Sementara itu dari saya, Mas Fahri. Oke, terima kasih Pak Dery jawabannya. Kemudian saya kembalikan kepada Bapak Nur Hadi untuk menanggapi pertanyaan yang sama. Yaitu tadi saya ulang kembali, bagaimana sikap yang harus diterapkan oleh lulusan akuntansi agar bisa menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin ketat. Waktu dan tempat untuk peneliti kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tak mencoba untuk menyampaikan begini. Ada satu istilah yang cukup baik. Bagaimana seharusnya kita berusaha memasuki dunia kerja nanti gitu ya. Sekarang kan kalian dalam posisi masih tetap sebagai mahasiswa kan. Seperti yang saya katakan tadi, setiap hidup itu pasti ada masalah. Ibarat ada burung Raja Wali terbang, itu kemudian dia menghinggap di
punggungnya dan mematoki lehernya. Tapi burung itu tidak cepat marah kan, kemudian dia mengepalkan sayapnya, terbang setinggi-tingginya. Semakin tinggi kan udara semakin tipis, kemudian burung itu jatuh dengan sendirinya. Apa maksudnya? Anggap aja burung itu diri kita. Kemudian burung Raja Wali dan burung gagak tadi yang nempel tadi ya di punggungnya adalah masalah atau problem yang selalu menyelimuti kita. Ada dua alternatif, yaitu kita akan mengikuti permainan dari gagak itu kemudian bertarung sesuai dengan keinginan gagak, atau kita bikin strategi yang membuat kita besar, kita lebih besar dari masalah. Kita bikin terbang sehingga gagak itu jatuh dengan sendirinya. Intinya, kalau kita melihat masa depan, yakinlah masalah itu banyak. Cari kerjaan apa, gajinya berapa, jangan bilang gaji diterima aja belum tentu. Apa yang harus kita lakukan? Kita siapkan diri kita lebih besar dari masalah itu. Lebih besar dari masalah itu. Kerja itu datang sendiri nanti. Kesempatan itu datang sendiri. Bentuknya macam-macam. Karena apa? Karena kesempatan itu hadir kepada siapa saja. Itu janji Allah. Kalau kita ini orang yang orang yang beragama dan patuh itu kan begitu. Kita kan nggak tahu kesempatan itu hadir pada siapa saja. Maka kalau jadi pegawai negeri itu bergerombol-gerombol sampai seperti itu. Karena dia berebut kesempatan. Pada siapa saja, nggak peduli wong desa, wong kota, anak orang kaya, anak orang miskin, mau orang IAIN, mau orang GM, mau orang mana saja, kesempatan itu sama. Kita itu punya hak yang sama sebagai makhluk Allah. Prerogatif kita sama. Tuhan itu terserah kita, terserah persepsi kita. Kalau persepsi kita negatif dulu, ya sudah, pasti kalah. Karena kalau kita sudah pesimis dulu, ya udah kita tidak siap fight. Maka Tuhan itu terserah kita. Tapi kalau kita itu fight, optimis, mau berjuang, itu Tuhan terserah kita, akan dikasih. Ya. Jadi kalau mau kerja, masuk kerja, ya ciptakan. Karena kesempatan itu hadir kepada Anda juga. Tetapi bagi mereka yang pantas dihinggapi, Anda tidak punya certified public accountant seperti Pak Dery, jangan berharap jadi partner. Nggak pantas, gitu loh. Gitu. Begitu. Mau membuka akuntan publik, membuka kajian CA tidak dimiliki, kemudian tidak CPA, ya nggak bisa. Nggak mungkin, gitu loh. Mau mendirikan KJA minimal CA gitu Pak Dery ya. Mau partner ya harus CPA kayak Pak Dery gitu loh. Itu namanya memantaskan bagi siapa saja yang pantas dihadiri, pasti dihadiri kesempatan itu. Oleh karena itu pantaskan diri kita semuanya, Anda, untuk dihadiri kesempatan itu. Maka jangan minimalis. Wah, sarjana tok, SAK, sarjana akuntansi. Tok wis ngono nilainya wae akeh sing ngatrol. 3,5 tapi sesungguhnya itu 2,5. Kemampuannya 2,5, Pak. IP-nya 3,5. Soalnya sekarang itu IP-nya di bawah 3 itu mengganggu akreditasi. Yang seperti ini harus sadari bahwa saya itu kalau kuliah nggak pernah lihat IP, nggak peduli persetan itu. Saya itu aja 2,8 untuk S1, tapi teman saya rata-rata 2,4. Karena periode lama itu mencari nilai lebih itu ya swarga troko gitu ya.
Betul, swarga neraka itu. Saya itu punya dosen UNER mengatakan, Pak Nur, bisa lulus ya? Kalau yang lain AB ya lulus sama aku. Ya, cuma tak ulang. Jadi tidak itu. Yang penting itu kemampuan. Tapi kalau sudah di lapangan jangan tidak bisa dicolong. Tanya Pak Dery itu nggak bisa dicolong. Ya Pak ya. Skill itu nggak bisa dicolong. Kemampuan, kapabilitas nggak bisa dicolong. Karena itu betul-betul teruji. Pantaskan diri Anda. Jangan minimalis. Sarjana akuntansi tok. Bila perlu sarjana akuntansi punya sertifikat ini, sertifikat itu, sertifikat yang memang sertifikat profesi, jangan sertifikat kayak gini kegiatan rano fungsi ini. Sertifikat CA, sertifikat CPA, sertifikat CRA, sertifikat CIJA gitu. Pilih jangan semua yang mengambil sertifikat yang betul-betul memang passionmu. Emas itu di mana aja tetap emas. Cuampur apa wae tetap emas. Gitu. Tidak akan, walaupun toh itu di tempat yang kotor dicari orang kalau emas itu. Kalau Anda tuh hebat, pantas dihadiri kesempatan. Kamu belusuk di leng itu diduduk orang. Karena Anda itu nanti akan menjadi pemicu kebesaran lembaga. Itu pertama, siapi diri Anda, personality Anda, kemudian secara individual, kualifikasi individual, intelektual Anda, kemudian jaringan network mulai sekarang Anda cari. Network emotional question Anda pupuk dengan baik. Sudah itu, setelah itu formal sertifikat penuh sesuai kemampuan. Saya banyak mahasiswa saya yang punya yang kebetulan sertifikatnya punya certified publiknya itu adalah di pasar modal ya. Ada yang BPI, ada WMI. Semuanya dapat kerjaan mapan. Ketemu saya itu dengan senyum bangga bahwa ketemu saya Pak, saya cari kerja tidak Pak, saya sudah posisinya di sini. Banyak sekali. Dan lebih pintar dari dia di praktek. Trading cepatnya itu gimana caraan. Wah, selebih hebat. Meskipun sama punya certified, tapi dia menggeluti aku kan. Saya kan hanya gaya-gayaan saja. Ya, itu mereka berganti-ganti kerjaan. Nonggone perusahaan keuangan nonggone itu secara cocok pindah. Jadi turnovernya tinggi ya karena memang punya daya tawar semakin semakin tinggi. Anggap aja dia itu berkorban selama kuliah itu dia itu mengakui dia ngambil sertifikasi ujian sampai 3 kali itu 1,5 juta kali 3 itu 4,5. Tapi sekarang 1 bulan saja langsung BEP dia bilang. Itu yang saya katakan. Langsung BEP. Ini berbicara tentang, Anda kan bertanya potensi yang bisa Anda siapkan kalau nanti masuk kerja kan. Itu persoalannya. Maka saya bicara uang. Parameternya akhirnya uang. Dia langsung BP. Itu salah satu profesi. Profesi akuntan ya sama. Kalau Anda pinter, kalau Anda magang di kantor akuntannya Pak Dery, itu sesungguhnya peluang Anda akan bisa lebih besar. Banyak teman saya setelah magang di tempat saya dulu, adik-adik itu, ya dari mana saja lah. Itu setelah pinter ngaudit kemudian di ngerteni di direktur keuangan akhirnya diambil banyak, ada yang di Krakatau, ada yang di mana juga ada. Jadi akhirnya di akuntan publik ditinggal gitu. Ya, nggak tahu kalau di akuntannya Pak Dery. Turnovernya tinggi Pak itu. Karena kita tidak bisa memberi kepastian sakpulane sumene itu abot gitu. Waktu itu ya ikut nyonggo ya abot. Meskipun ya cukup ramai penugasan di kantor akuntan. Gimana dulu saya ikut bergabung. Sampai sekarang kalau ada sesuatu yang karena yang memiliki certified untuk masuk di BUMN itu jadi sertifikat saya masih dipakai terus. Mau pakai Pak Dery.
Pak itu punya. Itu artinya jadikan diri kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Pantaskan diri kita untuk memperoleh itu. Sesungguhnya peluang yang paling bagus itu entrepreneur, Mas. Dan itu bisa Anda lakukan mulai sekarang. Tidak harus menunggu Anda lulus. Rugi kami lulus itu. Soalnya kalau sekarang Anda itu menguji coba bisnis, kecil-kecilan misalkan, kalau rugi Anda ada tempat untuk minta orang tua. Tapi kalau Anda sudah tidak pisah dari orang tua, Anda mau minta siapa? Nah, seharusnya mulai sekarang Anda sudah mulai merancang itu semua. Orang-orang hebat Indonesia yang menjadi orang milioner di Indonesia itu mereka mengawali justru dari masjid. Dagadu, kemudian Jogjo. Ya, banyak yang memang diawali dari mahasiswa. Yang bisa dilakukan. Yang menjadi kendala adalah durung opo-opo Anda mengatakan tidak bisa. Itu seharusnya saya bisa. Dan saya akan memulai. Anda magang nggak dibayar nggak apa-apa untuk belajar, untuk karirmu. Magang apa saja untuk karirmu, magang nggak dibayar nggak apa-apa, sepenting ilmunya Anda salah. Paling nggak kan dikei sanggup. Transport kan gitu. Saya dulu waktu kuliah kebetulan diterima pekerjaan di bidang pertama ya tukang resi kauyah kapal yang besar di dok itu loh Pak. Jadi nggak tahu bayangkan apa tidak. Jadi kalau masuk di kapal itu wajah keluarnya kayak gombel, tidak kayak manusia. Kotor semuanya. Itu saya kuliah itu sampai semester 5 saya langsung karena melihat potensi, melihat kemauan, saya langsung diposisikan sebagai salah seorang kepala keuangan. Ya karena potensi kita. Ya kita terima padanya, wong Gresik kau ya rapopo. Tapi kita tunjukkan bahwa kita ada integritas, ada seriusan, ada etika yang baik, upaya ingin belajar, kemudian akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan, nanti akan dipikir. Pengusaha, pimpinan perusahaan itu melihat potensi. Jangan kita tunjukkan dirimu anak siapa dan dari mana. Potensi. Saya punya potensi yang saya berikan. Percuma saja itu. Nah, itu. Maka mulai sekarang dimulai dan jangan jadi sarjana minimalis. Pasti akan susah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Pak Nuredi. Sangat luar biasa sekali. Beliau menyarankan saya harus memulai. Jangan menjadi mahasiswa yang minimalis. Oke, jika ada teman-teman yang mau bertanya lagi, bisa langsung speak up. Ya teman-teman, kalau ada yang ingin mau bertanya lagi, mumpung materi yang sangat luar biasa masih stay menunggu pertanyaan-pertanyaan kita, beliau siap menjawab pertanyaan teman-teman sendiri. Kalau memang nggak ada ya gitu Mas. Iya Pak. Masih konsisten kok, ada 43 orang seperti ketika tadi 45 orang. Jadi 2 orang yang lift itu masih cukup lengkap aslinya. Kalau belum ada, saya sendiri ingin bertanya ke Bapak Nuredi sendiri. Nah, di Prodi Akuntansi Syariah sendiri di IAIN Kudus kan belum terlalu kuat ya dalam akademik maupun suplai dari fakultas atau prodi sendiri untuk dalam hal sertifikasi profesi, Pak. Bagaimana sih kira-kira kedepannya anak-anak mahasiswa akuntansi ini sendiri
biar lebih tahu apa itu profesi akuntansi sendiri dan bagaimana, apakah nggak ada dukungan dari prodi maupun fakultas sendiri biar teman-teman itu mempunyai potensi dalam sertifikasi tersebut, kayak gitu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita ya aku yang cocok Pak Dewi. Yang tahu kan saya. Monggo Pak. Jadi begini Mas, tuh. Mau dari IAIN, mau dari mana saja, peluangnya sama. Terus Anda itu resmi prodi yang diakui oleh negara. Sudah barang pasti punya kesempatan yang sama. Gitu ya. Banyak cara bagaimana meningkatkan kualifikasi. Saya kira kuliah di mana saja karena kurikulumnya juga standar nasional sama saja. Cuman memang ada yang perguruan tinggi memberikan fasilitas langsung untuk memperoleh sertifikasi, contohnya ya, atau kualifikasi mahasiswa di bidangnya, maupun mahasiswa sendiri aktif. Gitu. Ya kebetulan di sini memang bermaja kerjasama dengan BNSP, ya, Nasional Standar Profesi, ya, belum. Tapi bukan berarti tidak bisa. Saya juga waktu di mana ya, di kuliah dulu juga sama, nggak ada. Di tempat yang aku ngajar tempat lain-lain juga tidak memberi fasilitas langsung. Tapi ada memang perguruan tinggi yang sudah kerjasama dengan BNSP yang kemudian memberikan tambahan untuk ikuti sertifikasi. Tapi mahasiswa tetap bayar sendiri kalau itu kena biayanya. Saya punya cerita, ini belum saya ceritakan pada mahasiswa. Dulu ketika saya menjadi dosen muda di Surabaya, saya membimbing skripsi anak perempuan dari Nganjuk. Dia itu mau lulus, saya tanya sudah punya keterampilan apa, dia bingung. Artinya dia sendiri tidak tahu setelah lulus ini mau kemana. Bayangkan, dirinya sendiri aja kok tidak tahu mau dibawa kemana, dan keterlaluan. Sama dengan anak sini. Coba saya mau tanya, mau kemana kamu setelah lulus? Kan Anda tidak bisa memilih satu pilihan yang passion Anda itu. Jeleknya di situ. Anda sendiri, masa depan Anda sendiri saya nggak tahu. Keterlaluan. Gitu. Maka saya katakan keterlaluan. Anda tidak akan berani berbuat sesuatu karena Anda tidak punya yang mau Anda tuju. Lo mau kemana? Nggak tahu, akhirnya nggak ada perjuangan tertentu untuk diri Anda. Lain, saya mau bisnis. Ini kuliah, maka saya jaringan untuk bisnis. Saya berbuat sesuatu sesuai dengan bisnis yang saya geluti. Bu awali dari sini ada perjuangan untuk mencapai titik itu. Betul apa tidak? Saya ingin jadi akuntan publik. Apa yang harus saya siapkan akuntan publik? Saya harus ini, setelah ini begini, setelah ini begini, agar saya bisa ini. Saya berusaha untuk bisa magang di akuntan publik. Dengan cara sendiri atau minta bantuan dosen. Sehingga akhirnya bisa masuk di akuntan publik. Kan begitu. Apakah ada banyak? Semarang itu lebih puluhan akuntan publik di Semarang. Banyak. Banyak sekali akuntan publik. Apalagi kalau di daerah Jakarta, Bekasi, Bogor, wah, receh itu. Karena di situ industrinya banyak. Nah, tanya Pak Dery mesti ada. Anda tidak tahu passion yang mau Anda kembangkan aja nggak tahu diri sendiri. Coba saya mau tanya Mas, apa passionmu? Orang ngerti mesti. Lencam kita kok. Padahal itu diri Anda sendiri. Nah, itu masalahnya. Kesalahan yang menurut saya fatal itu di situ. Sehingga rata-rata mahasiswa itu ya udah IP yang penting. IP selalu begitu. Bukan enggak penting tapi skill enggak
nggak dimiliki, lulus ya sudah lulus kayak yang lain. Yul baru skripsi buat lulus. Terus gopo. Gitu loh. Karena gue kan angel, sing sampean terlalu banyak kalau itu. Tumpuan se-Indonesia itu. Yang kayak kalian itu nggak punya kesini itu. Ada beberapa mahasiswa ini yang setelah saya ceritain beberapa profesi akhirnya ngambil sampai sekarang dia menjadi investor. Ada. Dan digeluti ada. Setelah saya ceritakan peluang-peluang gitu ya. Oh jadi ini bisa masuk sini. Kamu mau ini potensinya di sini begitu. Masuk deh. Langsung dia ikut ini. Ya dia selalu ikut itu. Selalu ikut karena dia ingin besar dari situ. Nah, kalau sudah begini alamat dadi. Nek enggak jadi entrepreneurnya, ya pekerjanya yang jadi. Kerja di mananya jadi. Dan itu tak titeni setiap mahasiswa begitu. Bukan hanya mahasiswa ini kok. Mahasiswa tempat lain juga sama. Niteni itu ya. Karena saya biasanya diajak diskusi tentang ini. Biasanya saya diajak diskusi itu. Lah, Anda juga sama. Langsung ngambil posisi. Jangan sampai tidak. Peluang emas itu usia-usia saudara aslinya. Karena resikonya kecil, tapi probabilitas fisik, macam-macam kesempatan banyak. Kuliah sekarang kan gampang, fasilitas pendukungnya luar biasa. Ke masa dulu harus beli buku, harus baca itu baru dapat informasi. Sekarang itu per detik informasi ada kok. Informasi tentang ilmu, kesempatan kerja, teknologi, apa saja. Sampai pada TikTok nyanyian juga jogetan juga ada. Tinggal pilih sekarang itu. Kalau masa dulu itu mau buat skripsi itu baca satu lembar, ketik. Sekarang kan kopas gitu kan. Rubah atau dengan di itu aja selesai. Kalimat ini jadi ini dibolak-balik selesai. Nah, itu loh Mas. Jadi siapkan diri Anda ngambil spesifik. Kemudian Anda geluti, Anda tahu di bawah mana. Nah, di program studi ini sesungguhnya sama yang lain. Kamu ngambil kuliah di sini oke, tapi Anda harus kreatif mencari sumber profesi yang lain. Dengar informasi. Tadi kan ada informasi. Misalnya, wah kode WWP ya, apa itu makhluk apa? Ya, mulai digali. Sertifikatnya dicari, kemudian ini. Oh, tanya Pak Deli, Pak itu kalau trik untuk bisa lolos di akuntan publik magang-magang itu gimana? Cari itu. Tidak usah diloloi gini. Dosen sendiri mikir, aku mikir Semarang ke Kudus sudah pusing. Ya kan? Lah iya. Contohnya. Nah, kalau kebetulan di sini ada lembaga yang ada payung kerjasama, wah luar biasa tambah. Jadi Anda coba ke sing cocok lah, pajak, boleh aja pajak gitu. Anda pajak itu kan profesinya juga ada ini, wah pajak, kemudian audit, internal auditornya. Anda bisa ngambil di sistem informasinya karena Anda pinter aku komputer ngutak-ngatik program. Anda punya basic dikembangkan kali. Jadi Anda mulai fokus, jangan glambiar gak karu-karuan. Kampus tuh memberikan banyak informasi, Anda yang ambil spesifik untuk Anda fokuskan yang nantinya akan Anda geluti. Biarlah pengetahuan yang semua kamu serap sebagai tugas orang mahasiswa, tapi Anda mulai pribadi Anda mulai bisa merasakan spesifikasi. Dan sekaligus itu sebagai penuntun untuk mencari topik ketika skripsi. Kan begitu. Syukur-syukur sudah mulai ada sertifikasi ini kode. Nah, itu. Jadi jangan khawatir, sama perguruan tinggi lain sama. Setiap perguruan tinggi pasti ada anak yang lompatannya cepat, pasti ada. Pasti, di antara sekian pasti ada. Nah, Anda coba
Dari yang sedikit itu Anda masuk di situ. Jangan bingung. Ambil spesifik yang kemudian bisa menjadi passion Anda. Lengkapi dengan sertifikasi misalnya. Nah, itu kira-kira Mas jawabannya. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Pak Nur Hadi. Untuk ada pertanyaan yang terakhir dari Gita Huri Fatmawati dari IAIN Kudus, di sini bertanya di room chat ya. Hal apa yang harus dipersiapkan oleh para lulusan akuntansi dalam menghadapi revolusi industri 5.0? Saya kembalikan ke Bapak Dery yang dimana sebagai praktisi, bagaimana sih kita menghadapi lulusan akuntansi pada revolusi industri di era digital sekarang. Untuk tepat untuk Pak Dery kan. Oke, izin menjawab ya pertanyaan dari Mbak Sinta nih. Hal apa yang harus dipersiapkan oleh para lulusan akuntansi dalam menghadapi revolusi industri 5? Oke, revolusi industri 5 itu kita kenal dengan Society 5 ya. Nah, untuk Society 5 ini sendiri sebenarnya human centris. Jadi manusia itu ikut terlibat dalam peran teknologi informasi itu. Nah, kalau di sini ditanya hal apa yang harus dipersiapkan untuk para lulusan akuntansi, mungkin tadi saya sempat singgung juga. Nah, untuk para lulusan akuntansi ini juga harus mereskill, intinya memperluas pemahaman atau skill yang dimiliki, terutama yang terkait dengan bidang teknologi, karena bagi para lulusan akuntansi ini sendiri kan nanti pasti akan berhubungan dengan laporan keuangan atau keuangan itu sendiri, atau misalnya mau melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Nah, beberapa hal yang terkait dengan teknologi, misalnya tadi ada blockchain, kalau sekarang ini ada apalagi big data, fenomena big data. Nah, ini hal-hal yang berbau energi ini harus diperdalami lagi nih oleh para lulusan akuntansi, sehingga dengan skill yang ada nanti bisa ngimbangin ketika memang sudah memasuki di Society 5. Mereka udah tahu kira-kira potensi nanti kendala atau potensi yang akan menjadi masalah dalam Society 5 itu bisa dihandle. Jadi skill di bidang teknologinya, terutama kaitannya dengan fenomena big data atau teknologi blockchain, itu bisa diperdalami, dipelajari mulai dari sekarang. Karena banyak juga sekarang pembelajaran-pembelajaran, kalau misalnya kita mau lihat di YouTube atau dari reference-reference lain, itu banyak sekarang materi-materi terkait dengan yang berbau-bau teknologi, tapi kaitannya dengan akuntansi dan pemeriksaan akuntansi. Itu udah mulai banyak. Seperti itu sih. Intinya tetap reskill, upgrade skill yang ada, yang berkaitan dengan informasi teknologi itu. Itu Mas Fikri. Ya, terima kasih kepada Bapak Dery yang telah menjawab atas pertanyaan dari Mbak Sinta. Saat ini karena udah ada 3 pertanyaan dan juga waktu udah 1 siang, saya sebagai moderator meminta maaf atas sebesar-besarnya atas kesalahan baik dalam memimpin acara, memandu acara pada siang hari ini. Untuk door prize-nya nanti bisa menghubungi dari panitia untuk yang bertanya. Akhir kata untuk kesimpulan tadi, baik kami dari mahasiswa akuntansi syariah harus selalu mengeksplor diri, mencari informasi, internship, dan selalu lebih menekankan spiritual passion karena kita dari akuntansi syariah. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.